Saya mungkin bisa dibilang mulai SD agak underestimate sama sekolah sebenarnya. Gitu. Iya, saya merasa kayak wah ini bukan tempat yang cocok buat saya. Gitu. Jadi mulai dari membosankan, nggak playful. Yes. Ya. Jadilah saya guru. Waktu itu jadilah saya guru. Memang di awal jadi guru itu memang masih masih bisa dibilang masih sedikit muncul trauma-trauma itu. Jadi masuk koridor sekolah, waduh ini kayak zaman dulu ini. Artinya nggak enak gitu ya? Iya, waduh kok nggak enak ya. Terus kemudian masuk ruang kelas, ketemu bangku sekolah, bangku kelas itu, waduh ini seperti mengulang kembali masa lalu. Nah, cuma di sini yang membedakan adalah mungkin karena posisi saya sebagai guru, jadi saya tiba-tiba kayak melihat perspektif saya sebagai siswa waktu itu mungkin. Gagah, berempati, berani, menginspirasi. Guru Gembira, Guru Gembira. Podcast Guru Gembira, wadah diskusi dengan menghadirkan narasumber yang tentunya informatif, edukatif, dan inspiratif. Guru Gembira. Hai Guru Gembira, bersama Sinto di episode ke-27. Saya membawa seorang tamu yang istimewa. Ya, lain daripada yang sebelumnya nih. Tapi saya mau tunjukin ini dulu nih. Ini punya memori di keluarga kami, ya. Anak saya sebetulnya tidak suka melukis. Nah, bertemu dengan seseorang yang punya karisma. Akhirnya jadilah lukisan-lukisan kecilnya dia. Dan ini ketika dia usia 10 tahun, dia ikut dalam satu galeri pameran lukisan di Sanggar Meraati. Nah, sebetulnya saya udah lama nih, Guru Gembira, penasaran dengan keluarga ini, ya. Karena teman satu ini, sahabat yang satu ini, sekeluarga ini pelukis semua. Jadi saya udah penasaran lama, akhirnya saya bisa menangkapnya, dan saat ini berhadir bersama dengan saya, Bapak Kumara Yugatama. Selamat siang. Selamat siang. Iya, saya manggilnya Mas Ogi aja ya, panggilan akrab ya. Iya, siap. Sudah kayaknya sejak lama ya kita bertemu sekali. Ya. Lama sekali. Ketika anak saya si Joen itu umur mungkin 5 tahun ya. Ya, masih mungkin 5 kecil tahun. kok. Sekarang udah 25, jadi sudah 20 tahun lebih kayaknya ya. Betul. Iya. Kita sudah sempat ngobrol ya Mas ya. Iya. Sekarang lagi sibuk apa aja nih? Ya, seperti pada guru pada umumnya. Jadi saya mengajar, mengajar gambar, melukis di beberapa sekolah, dan juga mungkin ada beberapa kursus. Ya. Dan juga mengelola sanggar juga bersama. Sanggar Meraati. Betul. Ya. Ini slogannya ini. Nanti kita bahas ini ya Mas. Oh, siap. Tapi ini yang saya perkenalkan, nama lengkapnya Kumara Yugatama, alumni ITS Desain Produk. Desain Produk. Ya. Dan yang membuat terheran-heran adalah ini satu keluarga mulai dari ayah. Ayah ini guru lukis yang legendaris ini kayaknya. Udah mulai anak saya yang gede, anak saya yang kedua, jatuh cinta dengan lukisan, menemukan bakatnya di melukis sampai saat ini di animasi juga dari Pak Banu. Lalu ibu siapa namanya? Bu Yuli, pelukis juga, ya. Pelukis juga. Dia dari ISI ya Pak? ISI Jogja. ISI Jogja. Lalu punya putra 3. Sebetulnya satunya psikolog, desain produk dan desain grafis. Desain grafis, tapi toh semuanya menjadi pelukis. Menantunya 3-tiganya juga pelukis. Sekarang anaknya, cucunya udah 5 ya, pelukis semua. Nah, ini dirombong semua. Jadi saya sempat waktu itu bertanya, ini memang dipaksa ya, gitu ya? Gitu ya, pertanyaan saya, memang dipaksa ya, kok bisa, wah kompakan ini semua jadi pelukis. Gimana, Mas Ogi? Iya. Dipaksa, kalau dibilang dipaksa mungkin enggak sebenarnya, karena saya sendiri, seingat saya, kami bertiga itu diajarkan secara natural, jadi sebenarnya belum pernah
saya sendiri mengetahui papa saya itu untuk ayo coba kamu gambar ini, nggak pernah. Jadi atau ngasih tutorial itu juga saya rasa kalaupun ada jarang sekali. Oh iya? Ya jarang sekali. Yang ada justru malah kita tuh disuruh waktu bermain ya, waktu kita bermain bersama bertiga gitu, kita kumpul bermain, yang ada kita dikasih kertas, dikasih kertas, kemudian dikasih spidol, entah itu apa spidol atau bolpen yang ada apa adanya. Jadi entah itu pensil, spidol, bolpen, krayon yang ada apa itu dikasihkan ke kita. Udah nggak ada perintah untuk menggambar atau apapun, jadi otomatis kita sambil menikmati momen bertiga sambil bermain itu ternyata kita langsung pegang alatnya, coret-coret di situ. Coret-coret ya. Ya mungkin itu sekitar saya masih belum sekolah, mungkin masih ya kalau playgroup mungkin ya kalau zaman sekarang. Ya itu jadi terus berkembang sampai sekarang mungkin. Gitu ya. Iya. Nggak pernah ya dicerewetin, ayo sekarang gambar dulu gitu. Atau ibu atau bapak itu nyerewetin kayak orang tua zaman sekarang ya. Ayo gambarmu kurang bagus, coba diulang gitu. Ada nggak ya Mas masa-masa itu? Mungkin ada, tapi jarang sekali. Itu pun hanya karena waktu itu kita lagi ada tanggung jawab ikut lomba mungkin ya. Iya, tapi kalau sehari-hari sama sekali tidak ada sih. Tidak ada. Iya. Jadi akhirnya minatnya jadi muncul begitu saja. Betul. Gitu ya. Iya. Terus antar kakak gitu membandingkan enggak? Gambar gua lebih baik, apa lebih bagus gitu gimana? Iya. Justru iya, kita membuat komunitas kecil di situ sebenarnya ya kan. Di situ kita saling komparasi, saling membandingkan, juga saling belajar sebenarnya secara nggak langsung. Kadang-kadang kita bahkan ngasih challenge. Misalnya kayak saya yang pertama itu selalu ngasih challenge. Coba ayo kita gambar, misalnya kita habis nonton film A gitu ya. Ayo kita gambar karakter utamanya gitu. Dan akhirnya ya kita akhirnya berlomba untuk gitu ya? Berlomba untuk coba untuk mencoba untuk mengimajinasikan. Zaman dulu belum ada handphone ya, belum ada istilahnya kalau kita mau ngakses film itu lagi ya harus nunggu jam tayangnya, dan itu nggak mungkin. Jadi kita harus benar-benar mengingatnya waktu itu. Mengingat kembali, kayak gini, nanti baru setelah compare, wah ini kurang ini, kita bahas bersama-sama. Gitu. Jadi sebetulnya ini Pak Banu ini kalau sebagai seorang ayah ya, itu punya apa ya, angan-angannya, impiannya kepada anak-anaknya sehingga dia membangun sampai keluarga besar ini menjadi semuanya begitu. Apakah ada impian tertentu dari Pak Banunya ini ya? Iya, Pak Banu. Gimana? Sebenarnya kalau impian yang bisa paling terlihat itu memang ketika Pak Banu sendiri membangun Sanggar Meraati, ya terlihat dari situ. Meraati. Betul. Jadi itu juga yang kami rasakan ketika hidup bersama gitu. Prinsip utama yang Pak Banu berikan itu adalah kejujuran sebenarnya. Ya kejujuran. Maksudnya jujur apa adanya. Kita mau jadi apa itu kita jujur. Ya berusaha untuk sejujur mungkin mengungkapkan diri kita, sejujur mungkin untuk mengerti diri kita, seperti itu sih, Jadi itu juga yang yang saya lihat juga ditanamkan di Sanggar Meraati ini sebenarnya. Apa adanya. Apa adanya. Iya. Betul. Menghargai seperti apapun setiap anak gitu ya. Betul. Saya masih ingat anak saya yang Adrian itu SD waktu itu mengikuti kursus bersama Pak Banu di Pucang gitu ya. Nah, itu saya amazed gitu. Zaman itu jarang sekali yang masih berpikir seperti itu, tapi sekarang udah banyak ya. Tapi zaman itu disuruh menggambar gitu, apa yang ada pada imajinasinya tentang Natal. Setelah menggambar, lalu dibuat postcard yang itu menjadi kartu Natal. Keren banget. Jadi harus menceritakan itu apa gambarnya gitu, terus ditujukan ke siapa. Jadi kartu Natal gitu. Jadi kami bisa duplikasi itu untuk jadi kartu. Keren banget. Saya bilang, wah
ini belum ada zaman itu ya. Iya, Kalau zaman iya. saat ini udah banyak di sekolah-sekolah melakukan itu. Tapi zaman itu satu terobosan yang apa ya, appreciating a student talent gitu ya. Talentanya anak itu benar-benar dia bangga gitu dengan dirinya ya. Betul Jadi, sekali. ini mengagumkan. Nah, saya menarik ini ada kata-katanya. Tidak mengerti karena belum belajar atau tidak belajar karena belum mengerti. Coba Mas Ogi, ini apa? Ini slogannya Meraati. Iya. Ya, ini gimana? Ini kebetulan Mbak Banu yang membuat. Jadi tidak mengerti karena belum belajar itu sebenarnya kita prinsip dasarnya memang belajar adalah membuat kita mengerti sebenarnya. Oke. Itu hal yang sebenarnya basic. Yes. Tapi Yes. di kata-kata yang kedua itu tidak tahu, istilahnya tidak belajar karena belum mengerti. Tidak belajar karena belum mengerti. Jadi prinsipnya adalah kadang-kadang kita nggak mau belajar itu karena kita nggak tahu. Nggak tahu itu yang akhirnya menolak kita untuk sama sekali menyentuhnya. Betul. Sebenarnya. Betul. Ya. Iya, Nah, iya. mengerti ini yang akan sebenarnya sebelum menjadi belajar, mengerti ini dari mengerti, kemudian mungkin senang. Ya, senang dulu. Kemudian setelah senang dia akan penasaran. Iya. Setelah penasaran dia akan mau belajar. Iya. Seperti itu. Iya. Wah, menarik, filosofi sekali dia. Ini full of value ini Ya. menunjukkan itu kejujuran itu Kejujuran, tadi. betul Iya. sekali. Jadi kalau memang nggak mengerti, nggak usah dibuat-buat mengerti, Iya, gitu kan ya. betul. Iya. Nah, ini tadi melihat ini ya, bagaimana. Nah, ini kalau di sini adalah katalog ketika pameran. Ini pameran yang terakhir ya, Mas Ogi ya. Ini dua terakhir. Jadi Oh, dua yang terakhir. 2021. Ini yang 2000. ini yang terakhir Ya, ya. yang 2023 ini yang terakhir. Ini katalognya di dalamnya berisi semua lukisan Betul sekali. dari para lukis mulai cilik sampai Ya. mahasiswa ya. Mahasiswa, bahkan yang alumni juga ikut pameran. Iya, Alumni juga. Jadi yang sudah berumah tangga, Udah sudah berumah tangga iya. ikut melukis. Iya, Wah. betul. Jadi masih tetap punya kedekatan ya. Masih ada. Jadi kita berusaha terus menghimpun mereka yang sudah lulus istilahnya Ya. untuk terus berkarya bersama. Ya, terus mengasah lebih tepatnya. Iya. Jadi akhirnya jadi komunitas gede dong. Iya. Karena kan bayangkan itu berarti kan anak 3 sama menantunya 6, Bapak Ibu ada 8 ya. 8. Jadi Ya, kalau 8. total berapa semua? Waduh, kalau jumlah total siswa yang aktif Kira-kira aja, Iya. mungkin- Belum alumni ya, Ya, yang belum saat alumni. ini aktif saja. ya mungkin ada 100 lebih sebenarnya. Wow. 120 mungkin ada. Wah. Ya, termasuk mungkin siswa-siswa yang ada yang online juga kita. Oh, ada yang online. Iya, ada online Oh. juga. Ada siswa yang mungkin privat juga. Iya. ada. Oh. Jadi yang nggak cuma di Sanggar itu kalau semua mungkin sekitar 120 mungkin ada. Wah. Luar biasa. Ini jadi komunitas gede loh itu ya. Iya. Wah, jadi kalau ngumpul ikut ngumpul, jadi tetap kontak satu dengan yang lain ya. Tetap kontak satu dengan lain. Sekarang saya pengen ngobrolnya ini Guru Gembira, saya kasih judul Ya. seperti biasa episode 27 ini ada judulnya Kegembiraan Seorang Guru Lukis Membangun Ruang Bagi Siswanya. Ya, nah, tadi udah dijelasin, di-spill sedikit tadi bahwa selain kursusnya ada yang private, ada yang grup, tapi juga mengajar di sekolah ya. Sekolah juga. Iya. Awal mulanya, padahal waktu ngobrol itu sempat ini ada hal yang menarik yang mesti diceritakan ini Mas Ogi. Oke. Awalnya padahal nggak doyan sekolah. Wah, iya. Nah, itu Betul gimana sekali. itu? Mengatasi trauma itu bagaimana waktu itu? Awalnya itu. Iya. Mungkin saya mau cerita dulu latar belakang kenapa nggak suka sekolah ya mungkin ya. Iya. Iya, jadi saya mungkin bisa dibilang mulai SD, SMP, SMA itu agak underestimate sama sekolah sebenarnya. Gitu ya? Iya, saya merasa kayak wah ini bukan tempat yang cocok buat saya, gitu. Jadi mulai dari Membosankan membosankan, nggak playful. Yes, ya. Apalagi zaman itu ya. Iya, zaman itu. Saya masih kebawa dengan TK yang masih bermain mungkin. Iya. Nah, kemudian betul.
setiap pelajaran demi pelajaran itu saya juga melewatinya terpaksa sih sebenarnya. Terpaksa setiap mau berangkat sekolah itu paling sering terlambat karena berat sekali berangkat sekolah. Ya. Nah, terus kemudian selepas dari SMA, saya berencana waktu itu memang mengambil jurusan kuliah yang memang menurut saya banget gitu. Nah, saya banget. Jadi waktu itu memang karena kebetulan saya suka gambar ya, jadi ya udah kuliah yang jurusan desain. Itu pun saya masih menghindari yang namanya matematika. Jadi menghindari yang namanya sekolah teknik sebenarnya. Tapi kebetulan waktu itu zaman itu yang ada menggambarnya yaitu kuliah desain DKV sebenarnya. Dan saya kepingin masuk sana. Tapi ternyata mungkin Tuhan berkata lain ya, saya dimasukkan ke desain produk. Teknik gitu ya? Teknik banget itu sebenarnya. Lumayan menggunakan hitungan, fisika, aduh itu lumayan banyak. Bahkan di semester awal itu kita masih ada mata kuliah kalkulus. Iya. Dan bisa ditebak ya itu nggak lulus. Nggak lulus, bahkan satu angkatan itu nggak lulus ya. Cuma di situ saya mulai semangat karena saya merasa berada di tempat yang tepat waktu itu. Karena ada teman-teman yang semuanya menggambar, semuanya bertukar pikiran tentang visual yang memang saya tekuni. Ya itu cuma sama sekali nggak kepikiran berada di ranah sekolah setelah itu. Nah, jadi kemudian saya kerja sebagai desainer. Waktu itu lulus dari kuliah sebagai desainer dan ya mencoba beberapa perusahaan juga. Terus kemudian sampai pada akhirnya mungkin merasa jenuh juga. Jenuh. Kemudian akhirnya saya merasa harus mencari yang mungkin lagi-lagi cocok sama saya gitu sebenarnya. Kemudian nggak selang dari itu tahun 2014 Bu Sinto telepon saya. Iya, telepon saya waktu itu. Masih menjabat kepala sekolah ya. Nah, itu membutuhkan guru gambar, guru seni rupa. Dan wah, kebetulan waktu itu saya juga baru resign dari perusahaan. Wah, ya udah, kenapa enggak? Tapi sebenarnya menjadi pemikiran lagi ketika oh iya, ini kan sekolah ya. Oh gitu ya? Iya, loh ini kan sekolah yang saya takuti selama ini sebenarnya saya hindari. Akhirnya sempat saya serahkan ke kakak saya waktu itu yang pertama. Di kakak saya yang pertama bilang katanya, wah ini nggak cocok ini kalau saya, ini yang cocok sebenarnya kamu. Jadi intinya saya dipaksa untuk masuk ke situ akhirnya. Dan jadilah saya guru. Waktu itu jadilah saya guru. Memang di awal jadi guru itu memang masih masih bisa dibilang masih sedikit muncul trauma-trauma itu. Jadi masuk koridor sekolah, waduh ini kayak zaman dulu ini. Artinya nggak enak gitu ya? Iya, waduh kok nggak enak ya. Terus kemudian masuk ruang kelas, ketemu bangku sekolah, bantu kelas itu, waduh, ini seperti mengulang kembali masa lalu. Nah, cuma di sini yang membedakan adalah mungkin karena posisi saya sebagai guru, jadi saya tiba-tiba kayak melihat perspektif saya sebagai siswa waktu itu mungkin. Ada beberapa siswa yang mungkin juga kebetulan mirip dengan saya ya. Jadi, oh iya ya, ini kan kayak saya ini sebenarnya. Akhirnya mau nggak mau saya harus nge-push diri saya untuk mau bangkit menghadapi trauma saya. Sebenarnya justru dari siswa-siswa yang sebenarnya mirip-mirip saya sebenarnya. Wah ini kalau yang tahu rasanya dia itu sebenarnya saya. Yang tahu rasanya dia nggak mau sekolah, nggak suka sekolah. Itu sebenarnya saya lah. Kalau saya sendiri nyerah, gimana dengan mereka? Gitu. Oh gitu ya? Iya. Mikirnya sampai ke sana. Sampai ke sana akhirnya mau pelan-pelan lambat laun saya belajar untuk mengenal diri saya sendiri juga, mengenal situasi keadaan dan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan masa lalu sebenarnya. Yang akhirnya ya syukur bisa terselesaikan dan akhirnya bisa menjadi bisa sepenuhnya belajar menjadi guru. Sampai sekarang? Berarti sampai udah sekarang. 10 tahun. 11 tahun loh, 11 Mas. tahun, oh iya, 2025, iya betul. Jadi sekarang sudah tidak jadi trauma lagi, justru malah ketika melawan trauma itu ya. Iya, betul. Padahal saya masih ingat itu, di ingatan saya kuat banget. Dan itu nggak bisa lupa.
ketika Mas Ogi waktu itu menjadi guru, tim guru saya sempat memang berpikir ini FKIP juga bukan, ya kan? Nggak punya latar belakang FKIP, cuma punya satu karisma menjadi guru lukis. Itu aja kepercayaan saya. Tapi saya pernah itu satu saat nih ya, Guru Gembira nih pengalaman real gitu. Waktu itu saya masih ingat habis ulangan matematika. Nah, ribut nih. Kan saling ya biasa kalau sudah ulangan matematika pasti mereka, "Loh, tadi kok salah?" gitu kan. Wah, heboh ini satu kelas nih. Terus saya berada di luar waktu itu mengamati saja, terus saya lihat Mas Ogi masuk. Dan saya ingin tahu sih, curious sekali, ngapain ini ya? Gitu. Lihat kelasnya rame kayak gini, ngapain ini ya? Tidak melakukan apapun, tidak juga meminta mereka berhenti bicara atau duduk, enggak, hanya ngambil marker, lalu menggambar di whiteboardnya. Saya ikuti aja dari luar kan, saya lihat gitu kan, kacanya gede dari luar, saya nggak perlu masuk. Gambarnya ketika sudah jadi setengah, langsung kelas itu senyap, duduk dan semua diam dan memperhatikan. Lalu baru Mas Ogi membalik dan menjelaskan. Betul sekali. Wah, itu mengesankan sekali loh. Itu apa ya yang terlintas ketika itu ya? Kok bisa begitu, itu pendekatan seperti apa yang terpikir gitu? Ya, sebenarnya itu secara nggak langsung saya mencoba membuat sebuah ruang belajar sebenarnya ya. Ruang bagi mereka untuk ada peluang lain. Jadi mungkin karena mereka habis matematika dan segala macam, mungkin penat juga ya kan, penuh dengan informasi sebelumnya. Jadi kadang mereka nggak terpikirkan untuk punya space lain atau ruang lain. Jadi saat itu saya mencoba untuk menyadarkan mereka dengan saya mencoba gambar. Bahkan mungkin saat itu yang ingin saya tunjukkan ke mereka bahwa saya menikmati gambar itu. Kemudian gambar yang mungkin juga mereka tahu. Betul sekali. Benar. Waktu itu mungkin kebetulan gambarnya kalau nggak salah macam-macam sih. Paling banyak memang gambar yang mereka sukai seperti anime segala macam semacam betul. itu. Saat itu gambarnya seperti itu. Dan akhirnya setelah gambar jadi atau mungkin setengah jadi tadi, mereka baru tersadar, ada ruang belajar baru ini. Ada ruang belajar baru yang mereka punya peluang untuk explore lagi, gitu. Mungkin bisa refresh di situ, bisa keluar sebentar dari penatnya. Oh, keren banget loh itu. Sisi yang lain lagi kalau itu kan ngajar anak SMA ya. Ketika dengan anak-anak kecil ya, saya waktu itu kelompok, itu kenapa jadi bisa kayak magnet gitu? Anak-anak kecil itu bisa menunggu-nunggu masa. Kapan ini ya? Mas Oginya kan, saya ingat masih itu ada beberapa kali mesti ada keterlambatan. Mereka nunggu-nunggu banget gitu ya. Dan kalau datang itu nggak langsung menggambar. Betul. Pasti mainnya macam-macam, lagi apa yang mereka suka. Setelah itu baru mereka asik menggambar. Nah, ini yang saya melihat sebagai seorang guru, ini ada satu bakat itu ya. Saya bilang ada satu sense, ada satu kepekaan dari Mas Ogi ini untuk bisa menyentuh anak-anak ini. Itu mungkin Tuhan, karunia Tuhan itu. Mas ya, bukan mungkin ya, pasti ya. Pasti. Maka saya ini, nah kalau sekarang ini, saat ini udah nggak kerja di perusahaan, full hanya guru, mengajar, menjadi guru, dan sangat bangga ya dengan itu. Sangat bangga dan sangat bersyukur. Sangat bersyukur dengan pengalaman itu. Betul. Pernah nggak ngalamin hambatan ketika mengajar itu tertolak gitu? Nggak bisa diterima oleh siswanya? Ya, lumayan sering sebenarnya. Oh iya? Ya, lumayan sering. Jadi memang pada saat lagi-lagi situasi untuk belajar mengajar itu memang kita harus menciptakan ruang dulu ya sebenarnya, dan itu memang kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. Kalau di saya, terutama memang beberapa situasi di mana ya contoh kasus misalnya kayak yang tadi habis matematika, mungkin ada yang lebih parah lagi, misalnya dia punya kasus yang lebih berat lagi, yang sehingga untuk konsentrasi
saya ajak untuk menciptakan ruang itu juga gagal. Tidak bisa. Jadi ya seringkali ketika saya mencoba untuk membentuk ruang, kemudian saya sediakan ruang seproper mungkin untuk kira-kira dia bisa mengekspresikan atau dia percaya di situ bisa meluapkan perasaan, kadang masih belum bisa karena ternyata butuh waktu yang lebih lama lagi. Sedangkan kadang kalau di sekolah kan masih ada waktu yang terbatas. Betul. Gitu. Apalagi kalau privat mungkin lebih mudah sebenarnya. Lebih mudah lebih mudah kalau lebih privat. fleksibel waktunya. Ya, lebih fleksibel dan pendekatan juga nggak ada siswa lain atau yang bisa fokus ke mereka, dan itu mungkin lebih mudah sih kalau privat itu sebenarnya. Iya. Kalau di kelas gitu ketika mereka udah menolak gitu, apa yang dilakukan? Ya, kadang-kadang memang kebiasaannya mesti melakukan hal yang sebelumnya sebenarnya masih membahas yang sebelumnya, atau mungkin dia benar-benar nggak mau melakukan apa-apa. Tapi ya memang itu proses penerimaan dia sebenarnya. Iya, proses penerimaan dia. Jadi ya udah nggak apa-apa. Ya udah ditunggu dulu. Betul. Ada waktunya. Ada waktunya, ya. Karena kadang-kadang kalau dipaksakan juga malah jadi trauma baru nanti. Betul. Iya, jadi trauma baru. Iya. Pada saat kita ngobrol, saya ini tertarik kan. Iya. Loh, ada banyak aliran-aliran sebetulnya. Alirannya Mas Sogi ini aliran apa gitu ya? Kita sempat ngomong. Dan saya cukup amazed ya. Ternyata nggak perlu ya membahas aliran-aliran. Iya. Gimana? Betul sekali. Iya. Sebenarnya mengacu pada siswa atau murid atau mungkin teman-teman yang mau belajar bersama saya bareng-bareng itu, memang intinya adalah ketika kita belajar bersama itu sering pasti berbeda, dan kalau berbeda dan kita masih melihat aliran A atau aliran B itu yang paling bagus atau yang paling benar, bahkan parahnya seperti itu, itu akan justru menghambat proses belajarnya. Jadi ketika saya di kelas itu memang saya nggak akan menekankan aliran apapun ke mereka. Aliran lukisan misalnya, oke, kita harus menggambar aliran realis atau aliran ekspresionis atau aliran anime atau manga apa segala macam, sama sekali tidak, karena karena setiap orang pasti punya keistimewaan dengan latar belakangnya dia, dengan pengalaman dia. Dia itu pasti punya aliran yang spesifik sebenarnya. Nah, itu yang justru yang saya ingin ketika belajar dengan mereka itu adalah mengetahui aliran-aliran mereka. Bahkan kalau perlu ada aliran baru yang muncul gitu. Ini aliran ini belum pernah ada. Itu justru malah menjadi semacam refreshing tersendiri sebenarnya. Gitu ya? Malah jadi refreshing tersendiri. Dan itu memang paling banyak ketika saya mengajar anak-anak, itu lebih banyak sekali muncul aliran-aliran baru sebenarnya. Anak kecil maksudnya? Anak kecil. Anak kecil. Jadi SD, TK apalagi ya. Apalagi sebelum TK itu, originalitasnya dia itu sebenarnya adalah aliran spesifik yang belum pernah ada sebenarnya. Iya, dan itu yang menarik menurut saya. Nah, bagaimana mengkategorikan, ini aliran baru itu gimana? Iya. Apakah konsistensinya atau bagaimana? Betul, konsistensi. Jadi memang aliran itu kan harusnya menjadi gaya cara melukisnya dia, cara mewarnanya dia. Ada anak yang mungkin menggambar, kalau pada umumnya pakai pensil dulu, dia langsung pakai spidol, atau langsung pakai cat gitu, atau langsung pakai krayon, atau kadang-kadang bahkan nggak pakai alat bantu kuas, langsung pakai tangan. Itu lebih natural ya, lebih natural, lebih original. Atau bahkan mungkin kadang-kadang nggak pakai apa, langsung tuangkan begitu saja. Dan itu justru malah lebih menarik sebenarnya. Itu justru malah yang biarkan aja ya. Mereka aja. Apa yang dipikirkan, apa yang sedang mau digagas gitu, biarkan aja. Iya, betul sekali. Karena dalam melukis itu mereka perlu bisa percaya diri sebenarnya. Dia perlu percaya diri bahwa ya itu tadi, ada ruang di dirinya yang dia percaya di situ dia bisa meluapkan apapun, ekspresi apapun,
Bahkan nanti kalau sudah levelnya sudah tinggi, dia bisa jujur dengan dirinya, bahkan bisa melihat masa lalunya bahkan sebenarnya, atau menyelesaikan masa lalunya yang mungkin jadi pertanyaan selama ini. Oh ya. Ya, semacam itu. Wah. Bisa seperti itu. Jadi ini bisa jadi media, dia juga mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya, Betul. permasalahannya, begitu ya? Iya, betul. Bisa menjadi salah satu solusi. Oh, Iya. oke. Pernah nggak ada siswa yang begitu tuh, Mas, ketika ya anak remaja mungkin? Ada. Memang kebetulan memang ya, memang paling kelihatan memang biasanya masa-masa puber ya, remaja itu paling banyak sebenarnya. Kebetulan sering kalau di remaja pasti akan ada fase itu, fase di mana dia harus mencari sebenarnya kan, mencari jati dirinya sendiri. Dan di situ saya sih sudah nggak berani sama sekali memerintahkan untuk belajar gambar ini, nggak bisa. Saya harus benar-benar mengeksplor kurikulumnya dari dia sendiri, istilahnya ya, silabusnya dari dia sendiri, sesuai dengan kebutuhannya dia. Dia lagi waktu itu mau apa, dia mau eksplor apa, mau belajar apa, di situ yang saya coba untuk tangkap. Dan biasanya mereka ketika usia-usia sekian itu banyak sekali kepenasaran untuk mencari yang sesuai dengan dirinya. Nah, di situ tugas yang terpenting bagi saya waktu itu sebagai mentor atau pembina atau guru waktu itu ya, harus menyediakan ruang yang terpercaya buat dia. Iya, saya harus bisa menjadi ruang yang terpercaya buat dia, sehingga dia nanti ketika dia melukis dan itu berhasil, dia akhirnya, oh, saya punya ruang ternyata. Dengan melukis saya bisa mengekspresikan mungkin level pertama, nanti melukis lagi, bisa sampai lebih dalam lagi seperti itu. Sampai dia akhirnya bisa mengetahui jati dirinya dia, dan yang paling penting dia nanti bisa percaya diri. Dan itu akhirnya yang saya tahu sampai detik ini, ketika orang sudah benar-benar dia tahu dengan dirinya, dia percaya diri, ya nggak ada kata lain ya sukses setelah itu. Wow. Iya. Jadi ini mengkonfirmasi apa yang selama ini kalau kami dari bidang psikologi itu menyarankan bahwa ada saluran. Ya, itu kalau ini ruang ya. Ini saluran di mana mereka bisa menemukan dirinya, dan itu menjadi kalau istilah di psikologinya kastrasi. Kastrasi. Jadi, membereskan, mengungkapkan. Jadi tidak hanya di dalam stres di dalam dirinya, tapi sebagai penyaluran. Penyalurannya. Ya. Dan itu biasanya bisa musik, gitu ya, gambar, menulis, ya, yang membangun sebuah imajinasi. Ya, benar-benar. Ya, ternyata itu benar-benar punya connectivity dengan kesehatan mental. Iya, betul sekali. Wah, iya. Baik, ini saya ingin menggali lebih lanjut ini dari Mas Ogi sendiri. Iya. Kalau saat ini sudah 20 sekian tahun kan menekuni karir ini ya. Iya. Ya, nggak mungkin berganti lagi, sudah pasti ini di tracknya begitu. Iya, tracknya sudah seperti ini. Mau mencapai apa ke depan? Sebenarnya kalau ke depannya memang saya punya angan-angan sebenarnya, punya visi juga bahwa memperjelas apa yang sebenarnya saya lakukan, yaitu saya ingin ada atau menciptakan mungkin lebih tepatnya ruang, memang memperjelas itu. Jadi konsep ruang itu benar-benar ingin saya bisa menyediakan itu kepada siapapun yang membutuhkan. Dalam hal ini mungkin di bidang seni rupa ya, di bidang melukis, sehingga ketika melukis itu benar-benar mereka pure untuk menggali diri sebenarnya, untuk menggali diri, untuk mengenali diri. Kemudian nanti setelah itu dia akan lebih bisa percaya diri. Nah, dari situ nanti benar-benar ruang yang mungkin tidak ada tendensi apapun di situ, sehingga dia bisa pure untuk mengolah itu semua. Kepinginnya seperti itu. Jadi entah itu nanti
apakah dalam bentuk sanggar khusus atau mungkin dalam bentuk komunitas khusus, saya kurang belum detail di situ. Tapi tapi gambaran besarnya seperti itu. Jadi ada ruang bagi mereka untuk bisa menggali diri. Itu menurut saya penting sekali sebenarnya. Itu masuk di ketika obrolan kita nyentuh ke spiritual intelligence. Iya, betul. Ya, kecerdasan spiritual ya, membangunkan sampai ke sana. Nah, itu pas banget dengan apa yang disampaikan oleh Parker Palmer tuh, masih bukunya. Dia mengatakan ketika guru ini membangun community kebenaran, community of truth, itu guru harus membuka ruang selebar-lebarnya. Untuk membiarkan mereka, siapapun yang ada di situ bisa masuk dan berani untuk mencurahkan dirinya. Dibandingkan menjadi guru yang seperti dituntut target untuk mengisi ruang. Ya. Betul. Saya membaca ini tersentuh dan tersentak ya. Iya. Guru-guru ini banyak yang harus ngajar ini, anaknya harus bisa begini. Nah, ini kan mengisi ruang. Tapi lupa untuk membuka ruang. Betul sekali. Iya. Sebenarnya saya setuju sekali karena seperti halnya menggambar. Saya percaya bahwa semua orang itu sebenarnya punya kemampuan itu. Semua orang punya kemampuan menggambar. Cuma kadang ada tuntutan tadi ya. Ada tuntutan itu tertutup. Itu filling up itu. Jadi ngisi. Gambar harus begini. Betul. Yang gunung, ada sawah, ini ada. Itu kan. Ya kan sudah tuntutan itu ya sebenarnya. Gitu, kan? Gunungnya harus biru. Gitu ya. Harus dua sepertinya, ada matahari di tengah. Itu tuntutan awal sebenarnya yang mungkin bisa jadi pada saat anak-anak ketika usia itu diberi gambar seperti itu, bisa jadi imajinasinya nggak seperti itu sebenarnya. Ya, dan itu akhirnya tuntutan pertama yang artinya juga menutup pertama, nggak tahu sebesar apa waktu itu menutupnya, sehingga akhirnya mulai turunlah percaya dirinya untuk menggambar. Mulai kayaknya bukan di sini deh, kayaknya saya bukan penggambar, apa segala macam. Dan lagi-lagi juga ada beberapa yang kalau ketika ada seorang anak yang menggambar sesuatu, kemudian kita langsung, ini lukisan apa? Atau bahkan parahnya lagi, kok jelek ini lukisannya, ini kan nggak kayak lukisan yang si A, si B ya. Itu juga otomatis menutup ruangnya udah tertutup buat dia ya. Pasti akan menutup itu nanti dan ya, di situ akhirnya musnah juga udah ruang untuk ruang melukis ya dalam dia. Sehingga dia nggak punya ruang lagi untuk hal itu. Padahal sebenarnya saya yakin dan itu tadi semua orang sebenarnya punya kemampuan menggambar sebenarnya. Semua dibekali itu sebenarnya oleh Tuhan sebenarnya bahwa menggambar itu adalah bahkan kalau zaman dulu menjadi bahasa yang paling primitif sebenarnya untuk berkomunikasi antara sesama sosial ya sebenarnya. Dari mungkin lukisan di gua atau di batu-batu seperti relief dan segala macam. Dan harusnya itu bukan bentuk skill khusus lagi sebenarnya. Dia sudah menjadi seperti bahasa dasar manusia sebenarnya. Iya. Makin saya nikmati, makin relate itu dengan bidang saya. Oh gitu ya. Sebetulnya di psikologi itu kan ada beberapa alat tes juga yang dengan menggambar. Dan dulu pun ketika saya mencoba alat tes itu, pertahanan dirinya langsung, aku iso gambar. Selalu instrukturnya mengatakan, nggak perlu bisa gambar. Iya, betul. Jadi itu seperti house tree and person, HTP, house tree person. Itu ada satu tes menggambar rumah, menggambar pohon, menggambar orang. Betul. Ya. Apapun itu tidak akan jadi masalah, tetapi itu ekspresi diri-dirinya. Dan itu ada karena itu di dalam budaya tertentu punya measurement, ukuran. Punya ukuran. Kalau dia gambarnya orangnya kecil daripada bangunannya, itu menunjukkan apa. Kalau di psikologi begitu. Begitu ya, ada tolak ukurnya. Ada, Jadi kalau misalnya di play therapy misalnya, dia selalu melihat di rumah itu orangnya yang dia buat tuh kecil-kecil. Itu menunjukkan bahwa dia tidak percaya diri, betul sekali. Karena dia selalu melihat
Iya, Ekspresinya dia selalu kecil. Iya, betul. Nah, ini dekat ini. Wah, dekat Ternyata sekali. kalau punya ruang itu jadi benar-benar itu ekspresi yang jujur. Benar. Iya. Wah, menarik ya. Menarik. Di sini menarik, ini ada kedekatan. Nyambung juga. Nyambung, iya. Nah, kalau semakin ke sini sekarang dengan istri 1 anak, Noah, ya. Melukis juga ya. Melukis juga, cuma dia menekuni film sekarang. Film, Ya, oke. film. Lebih dikembangkan, lebih expert. Iya. Tapi juga sudah menemukan ruangnya, Betul. gitu ya, karena ayah ibunya seperti ini. Bagaimana kalau Mas Oki tadi kan, kalau di karir saya akan membuat ruang seperti ini, angan-angannya ya, spiritual, membangun spiritual intelligence itu tadi ya, lewat ruang. Tapi kalau dengan keluarga apa yang akan digambarkan? Kalau dengan keluarga, sebenarnya memang nggak lain nggak bukan, kita juga punya misi khusus, bukan misi khusus sebenarnya, misi yang sama sebenarnya. Sama ya? Ya, yaitu saya, istri saya, dan anak saya juga harus bisa menemukan diri sendiri. Itu dulu. Jadi mulai dari yang dasar, saya siapa, kemudian hakikat ya, lebih tepat hakikat. Ya, saya siapa, saya ayahnya siapa, kemudian dari seperti itu terus kerja di mana, tinggal di mana, sampai akhirnya bisa menemukan apa yang bisa digali dari mungkin kemampuannya. Itu mungkin kebetulan memang menggambar ya. Jadi di sini itu menjadi basic dasar ya saya dan keluarga itu untuk terus menggali itu supaya nanti ketika kita mau mengajar menggambar, mengajar lukis itu sudah tidak lagi bertanya-tanya. Jadi sudah mulai kita benar-benar bisa menciptakan ruang bukan untuk saya sendiri tapi untuk siswa. Iya. Ngalamin penolakan nggak dari Noah ketika masa kecil? Sekarang udah remaja ya? Iya, remaja. Ya, pastinya ada sih, pastinya ada. Yeah. Penolakan di masa-masa puber lagi-lagi. Di masa puber. Cuma lagi-lagi ya, cara yang paling efektif menurut saya adalah memang memberikan ruang, menunjukkan bahwa ada ruang seperti ini. Ada ruang seperti ini dan kamu bisa bebas mengekspresikan, kamu bisa mengekspresikan mulai dari yang dangkal sampai yang dalam. Nah, dari situ nanti trust lagi, percaya lagi. Bisa percaya lagi. Dan bisa menemukan dirinya lagi. Betul. Jadi akan masuk ketika saat-saat tertentu dia membutuhkan, dia akan masuk lagi di ruang itu. Benar. Mungkin begitu ya? Iya, semacam itu. Iya. Seperti rumah sebenarnya ya. Iya. Nah, seperti rumah. Saya Jadi, gambarkan begitu. Iya. Kita kadang-kadang sebagai insan manusia itu kita nggak sadar kita di dalam diri kita itu ada berapa ruang sebenarnya. Nah itu jadi kita mesti ke distract, apalagi zaman sekarang ya, kita informasi banyak banget. Itu sudah hampir pasti kita jarang sekali pulang istilahnya. Kita banyak bermain kemana, sehingga kita kehilangan rumah, jalan menuju rumah, bahkan kita lupa kita punya ruang apa di rumah. Betul. Nah itu gitu kadang ya perlu masuk lagi kembali, menenangkan, reflektif lagi, ya seperti ruang meditasi dan sebagainya ya. Semacam itu. Tapi ini ada mungkin dengan menyanyi. Kalau saya lagi stres saya menyanyi. Ya betul. Kalau ini stresnya menggambar gitu ya. Jadi itu mungkin ya. Nah sekarang saya ingin kok tertarik tadi yang nggak suka kalkulus, nggak lulus dan sebagainya. Apakah Mas Oki kalau sekarang dalam kondisi sekarang bisa melihat itu ada relasinya sebetulnya? Betul, ada relasinya. Jadi bukan sesuatu yang totally terpisah, gitu ya? Iya, bukan. Bahkan sebenarnya sekarang ketika setelah saya menjadi pengajar di sekolah, otomatis waktu itu saya juga menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan saya yang sebelumnya menjadi trauma untuk di sekolah. Sekarang malah, ternyata saya butuh matematika. Yang selama ini saya takut, bahkan ya apa gini, lari gini. Bahkan jadi
ternyata ketika saya mencoba untuk menggali lagi, kemudian nggak ada ketakutan lagi dalam diri saya, karena sudah mulai terjawab satu persatu ya, meskipun masih banyak lagi. Tapi hal yang paling menonjol saat itu, terutama matematika, semuanya dalam bentuk hitungan itu, wah itu paling saya takutkan. Tapi ternyata ketika saya tidak takut lagi, dalam artian saya mencoba mengenali diri sendiri sehingga saya bisa mengenali yang namanya matematika secara tanpa ada tekanan mungkin ya, tanpa ada tekanan, tanpa ada tendensi saya harus lulus atau apa, itu malah justru menarik. Matematika loh kok menarik ya, itu seperti kayak malah bisa dibilang seperti lukisan. Oh iya, seperti lukisan karena pada dasarnya ternyata matematika dan juga melukis seni rupa punya satu prinsip yang sama, yaitu seimbang. Sama dengan ya? Ya, sama dengan kiri dan kanan sama. Punya keseimbangan. Dan ya, wah menarik sekali. Saya baru menemukan tuh, wah kenapa nggak dari dulu ya saya belajar matematika? Seperti itu sebenarnya. Makanya saya malah justru kagum kalau, wah keren nih orang belajar matematika. Dulu saya underestimate dengan orang, buat apa sih belajar matematika atau kalkulus apalagi. Sekarang wah luar biasa belajar matematika, seperti itu sebenarnya. Kalau itu sudah menjadi ruang bagi dia, yaitu seperti saya melukis sebenarnya. Iya. Kepikir nggak nih Mas? Banyak orang nggak suka matematika kayak Mas itu masih banyak sampai sekarang, gitu ya. Termasuk saya juga. Betul. Nah tapi kalau anak-anak sekarang yang les gambar ini, mereka dalam kondisi yang juga membenci ilmu-ilmu hitungan ini tadi, gimana Mas Ogi sebagai seorang guru gambar yang sekarang udah melihat perspektifnya beda nih? Betul. Memang pendekatan sebenarnya intinya kan pendekatannya adalah kita nggak bisa lepas dari yang namanya matematika sebenarnya. Dan kadang-kadang kalau di mereka yang sudah belajar melukisnya itu sudah mulai ke tahap yang sedikit teknis, itu misalnya udah mulai menggambar yang lebih realis, menggambar yang lebih proporsional, terutama udah remaja ke atas itu. Seringkali saya menekankan ke mereka, kamu coba kalau menggambar wajah, ada hitungannya nggak? Ya ada Pak, hitungannya gimana? Ya ini misalnya mata gitu, misalnya antara mata sama mata itu sama dengan satu mata misalnya jaraknya. Itu ada hitungannya. Cuma gitu doang dulu, nanti lama berkembang. Lama-lama, ini ternyata semua ada persamaannya, ada bahkan mungkin harus menggunakan rumus segitiga juga, meskipun tidak terlalu dalam di situ ya. Tapi akhirnya mungkin dari situ mereka akan terbiasa. Yang mungkin yang namanya, butuh ya ternyata menghitung dalam menggambar. Apa yang dia sukai selama ini ternyata juga butuh dihitung sebenarnya. Akhirnya menumbuhkan minatnya bukan karena ketakutan itu dan dipaksa untuk harus menjawab benar. Betul. Tapi karena memang di dalam ekspresi itu perlu kita gitu butuh ya. itu. Wow. Semacam itu. Mas, ini kayaknya yang memang lagi dibutuhkan saat-saat ini gitu ya. Gitu ya. Kalau Mas Ogi mendengarkan, maaf saya menyebut mungkin satu nama yang sering saya ikuti, saya belajar adalah Gita Wirjawan dari Endgame. Nah, ini menekankan bahwa anak itu butuh imajinatif, berimajinasi. Betul. Sebelum menjadi ilmuwan. Benar butuh sekali. Berimajinasi. Saya semula nggak ngerti loh. Akhir-akhir ini saya pelajari, akhirnya saya jadi paham. Ini maksudnya. Dia menyadari dulu dengan dirinya dan hidupnya, dan dia membutuhkan itu tanpa sebuah paksaan. Akan ilmu tertentu. Wah, ini kayaknya ruang yang akan dibangun akan menjadi sebuah peluang yang besar. Untuk anak bangsa kita ini semoga melihat nilai PISA negara kita ini untuk matematika masih jauh di bawah. Betul. Ya. Ini ide yang ke sana. Menarik. Wah, sungguh sangat menarik ya. Kita akan ngobrol lagi setelah ini ya Mas, gimana merealisasikan. Tapi saya sungguh penasaran, nanti kita bisa kerja sama apa nih ya, merealisasikan ini bersama dengan teman-teman yang lain ya. Senang hati. Nah, di bagian akhir, seperti biasa saya ingin Mas Ogi ini menginspirasi para orang tua, para pendidik yang mungkin mendapati muridnya pakai begitu tuh, nggak suka ilmu ini, nggak suka kayaknya udah, kamu nggak bisa gitu ya, aduh kamu memang nggak tidak pandai atau kurang dan sebagainya. Nah, tapi sebetulnya kan tidak. Ini adalah sebuah proses dari perjalanan anak-anak itu menemukan dirinya. Iya benar sekali. Monggo Mas Ogi, silakan tips apa?
Mungkin kalau tips, saya juga sebagai orang tua sebenarnya, juga sebagai pengajar di sekolah, sebenarnya cuma satu sih, bahwa setiap siswa atau anak dalam hal ini, mereka itu adalah sebuah insan, atau mungkin bisa dibilang satu buah, kalau di lukisan namanya kanvas ya, yang siap diisi sebenarnya. Tapi sebenarnya yang mengisi itu adalah dirinya sendiri, siswa itu sendiri. Jadi semakin lukisan itu original, ibaratnya semakin asli, bukan copy paste atau tiruan menggambar punyanya siapa, nilainya akan semakin besar, semakin bagus nilainya. Nah dari situ mungkin ya kalau saya sarankan untuk semua orang tua atau semua guru atau semua pengajar, mungkin sebelum kita menekankan siswa atau anak itu harus belajar apa, kita harus tahu dulu mereka ada di mana sebenarnya. Mereka harus belajar apa, mereka butuh belajar apa, mereka ingin belajar apa bahkan sebenarnya. Dari situ nanti, oh itu akan lebih membimbing dia menjadi orang yang original sebenarnya, yang asli. Lebih seperti itu sih. Iya. Terima kasih Mas Ogi. Ya. Doa saya supaya angan-angan visinya ini segera terwujud. Wah, terima kasih. Membangun Amin. anak bangsa kita melalui seni lukis, seni rupa ini, dan sekeluarga loh ini. Jadi komunitasnya udah ngelewatin 100. Bisa jadi kenapa tidak berpikir untuk membuat sekolah gitu ya. Ruangnya udah lebih gede gitu ya untuk ke depan. Ya semoga lebih terwujudkan semuanya dan semakin mempengaruhi para generasi muda dan para guru-guru di Indonesia ini. Terima kasih ya Mas. Terima kasih. Guru Gembira, kita akan akhiri episode 27. Nantikan episode selanjutnya dengan tamu yang lebih menarik. Dan terus ingat bahwa Guru Gembira podcast ini untuk merayakan kegembiraan. Setiap guru pasti punya kegembiraan. Temukanlah dan rayakanlah. Yang berikutnya adalah membangun terus kebanggaan. Kebanggaan di dalam ide, perilaku, perkataan, dan sikap-sikap kita yang bisa menjadi pengaruh bagi sekelilingin kita. Dan yang ketiga adalah teruslah membangun komunitas. Dengan komunitas-komunitas yang unik macam begini, maka anak bangsa kita akan menjadi anak bangsa yang berkualitas. Ya, tetaplah menjadi guru gembira, gagah, berempati, dan berani menginspirasi. Salam. Berkaca, mencari jati diri yang mekar bersama hasrat, bertumbuh pada setiap lapis kanvas pemegang hayat, membingkai ruang cipta pada rimbunnya filsafat, mewarnai masa depan dengan kegigihan dan keajaiban bakat. Guru yang percaya diri, berjalan dengan iramanya, menuntun keberhasilan. Guru yang memegang mimpi, berlari menembus kemustahilan. Guru yang bahagia, menyemaikan kasih pada bunga rampai kemurnian.